Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbi surahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Audina Elvita Vanessa, Mbak Salsabila Dani Amalia, dan saya Miftahul Ilmiah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang smart living dalam smart city. Materi yang pertama akan disampaikan Mbak Salsabila Dani Amalia. Waktu dan layar disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu smart living. Smart living sendiri adalah tata kelola untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Dengan kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari 4 elemen, yaitu kelayakan pada hidup sehat, kelayakan kualitas kesehatan, kelayakan mode transportasi untuk mendukung mobilitas orang, dan keamanan yang terintegrasi. Kemudian ada dasar-dasar pemikiran dari smart living. Dasar pemikiran smart living adalah perpaduan untuk mewujudkan kehidupan cerdas dan berkelanjutan dengan menerapkan pemikiran cerdas untuk pembangunan kota. Namun, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi dalam aspek kehidupan perkotaan, seperti masalah kemacetan, sarana dan prasarana yang tidak merata, kawasan kumuh, transportasi umum yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu, penerapan konsep smart living bertujuan agar berfungsi secara optimal dalam mengelola sumber daya kota yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dengan memberikan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi serta didukung oleh infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Adapun indikator dalam smart living. Di sini ada 4 indikator utama. Yang pertama adanya harmoni, yaitu harmonisasi tata ruang. Yang kedua ada health, yaitu prasarana kesehatan. Yang ketiga ada mobility, yaitu sarana transportasi. Dan yang keempat adanya security, yaitu keamanan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Miftahul Ilmiah. Baik, terima kasih Mbak Salsabila. Yang pertama ada harmoni atau harmonisasi tata ruang. Tujuannya yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman atau residensial, lingkungan pusat kegiatan bisnis atau komersial yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga atau rekreasional. Harusnya smart living itu juga memiliki ketersediaan ruang hijau dalam lingkungan perumahan ataupun perusahaan. Tempat rekreasi itu juga penting untuk menghilangkan rasa jenuh setelah bekerja seharian. Kemudian yang kedua ada health. Lanjut, Mbak. Nah, tujuannya di sini untuk mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman yang sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana prasarana olahraga atau sport. Layanan kesehatan dalam smart living juga harusnya berbasis teknologi informasi. Contohnya, saat kita ingin periksa ke dokter, tidak perlu mengantri atau berlama-lama di loket pemeriksaan. Kemudian ada Kemudian ada mobility, yaitu mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah. Nah, smart living juga
harusnya menyediakan sarana prasarana yang memudahkan penggunanya pergi kemanapun dengan cepat. Tinggal klik, 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 sudah sampai tujuan, dan menjamin keamanannya. Materi berikutnya akan dilanjutkan Mbak Audina Elvita Vanessa. Baik, untuk materi selanjutnya adalah security atau keamanan. Konsep smart living ini tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah Internet of Things atau IoT untuk membantu pengamanan. Teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer ataupun manusia. Dengan begitu, smart living saling berhubungan dengan smart government, smart mobility, smart economy, smart environment, smart life, dan smart people. Kemudian untuk contohnya, di sini ada pelayanan di Kota Semarang seperti pembayaran PDAM melalui non-loket, smart police, yaitu permohonan SKCK melalui non-loket, transportasi, pembayaran tiket BRT dengan non-tunai. Semua pelayanan dapat dilakukan dengan penggunaan layanan dan aplikasi untuk lebih mengoptimalkan rutinitas sehari-hari. Kemudian dapat dilihat titik merah pada peta menandakan bahwa semua sarana dekat dengan titik tersebut, baik dengan PDAM, polis atau kantor polisi, dan transportasi. Kemudian untuk manfaat smart living, yang pertama ada rumah idaman semakin nyaman dan aman. Adanya teknologi IoT pada rumah idaman akan membuat pemiliknya semakin nyaman dan merasa lebih aman saat berada di dalam rumah. Selain itu, dari segi keamanan, konsep smart living menawarkan keamanan yang canggih. Misalnya CCTV yang beragam jenisnya, smart door lock, smart doorbell, dan masih banyak lainnya, di mana semuanya bisa dioperasikan menggunakan ponsel ataupun perangkat sensor. Yang kedua, ada rumah idaman lebih hemat energi. Konsep smart living ini memungkinkan penggunanya mengecek dan mengontrol keadaan rumah melalui ponsel. Selain itu, bisa juga membuat jadwal on-off untuk perangkat elektronik di rumah. Jadi, semua perangkat elektronik akan menyala dan mati sesuai dengan jadwal yang dibuat. Selain itu, jika lupa belum mematikan TV padahal sedang berpergian, maka hanya perlu membuka ponsel untuk mematikannya. Jadi tidak perlu repot-repot kembali pulang untuk mematikan TV. Selain menggunakan ponsel, ada teknologi sensor yang sudah sering dipakai di apartemen, hotel, maupun rumah. Contohnya lampu di kamar mandi yang otomatis akan menyala jika ada orang yang masuk dan akan otomatis mati jika tidak ada orang. Yang terakhir, ada kualitas hidup lebih meningkat. Dengan adanya konsep smart living, kita bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga, serta bisa meningkatkan efisiensi dari setiap aktivitas yang kamu lakukan. Dengan semua hal-hal positif tersebut, tentu akan semakin meningkatkan kualitas hidup dan akan semakin merasa nyaman, aman, dan praktis. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Miftahul Ilmiah. Baik, terima kasih. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.